Menunggunya masuk perangkap. Bab 450. Karena ini merupakan pulau yang belum dibangun dan belum berkembang, tempat-tempat yang bisa dilewati hanyalah jalan setapak yang biasa dijelajahi oleh para penjelajah. Di kedua sisi jalan adalah hutan, dimanapun terdapat beberapa pohon yang bahkan tingginya bisa melebihi orang. Lalu masih saja bisa terdengar suara binatang yang sedang berjalan di atas rerumputan. Membuat Arila memikirkan binatang merayap yang begitu dia takutkan. Pada saat memikirkannya, kemungkinan adalah binatang yang lengket dan lembek. Dalam sesaat, Arila merasa bulu kuduknya sudah berdiri semua. Carson memeluk pinggang Arila, tersenyum dan berkata, "Kamu sedang memikirkan apa?" Arila menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa." Dahulu, dia selalu mendengar perkataan ibunya. Ada suatu saat dia berkata, apa maka hal yang dikatakannya itulah yang datang. Maka dari itu, dia sudah pasti tidak akan mengatakannya. Maka benda itu juga tidak akan keluar. Carson bagaimana bisa tidak mengetahuinya? Dia merasa ini sangatlah lucu. Juga merasa bahwa tingkah bodoh Arila sangatlah lucu. Carson berjalan maju satu langkah, setengah berlutut lalu berkata, "Naiklah." "Naik apa?" Arila masih belum mengerti situasi, masih menanyakan satu kalimat pertanyaan bodoh. Carson tersenyum dan berkata, "Aku menggendongmu." "Jangan, aku yang begitu berat bisa memberikan tekanan bagimu." Jalan ini tidaklah rata, sangat susah untuk dilewati. Berjalan sendiri saja sudah sangat susah. Arila bagaimana bisa membuat Carson menggendong dia? Carson menepuk-nepuk punggungnya. "Jika kamu bisa memberikan tekanan pada punggungku, maka kamu sangatlah hebat." Arila berkata, "Kalau begitu, aku akan naik." Setelah selesai berbicara, Arila naik dengan sangat hati-hati menuju punggung Carson. Carson memegangi Arila, membantunya naik. "Bagaimana menurutmu?" "Seketika aku merasa bertambah tinggi, bisa melihat lebih jauh dan lebih luas. Orang yang memiliki tubuh yang tinggi memang tidaklah sama." Arila berkata sembari tertawa. Carson menegakkan tubuhnya, berjalan ke depan dengan sangat stabil. "Maka aku akan memperlambat jalanku, membiarkanmu melihat dunia orang tinggi," kata Carson. Arila menundukkan kepalanya, berkata dengan lembut di sebelah telinga Carson, "Tidak perlu terlalu lambat. Aku tidak ingin kamu begitu kelelahan." Carson memukul pinggang Arila dan mencubitnya, tertawa dan berkata, "Nyonya Carson, kamu tenang saja. Dengan berat badanmu yang sekarang ini, tidak akan bisa memberikan beban apapun kepada Tuan Carson. Staminamu memanglah bagus, tetapi jika dalam jangka waktu terus seperti ini juga bisa merasa tidak sanggup lagi, bukan?" kata Arila. Terlebih lagi jalan yang begitu sulit untuk dilewati. Arila benar-benar merasa tidak semudah itu melewatinya. Dor! Seketika terdengar suara tembakan dari balik hutan yang sunyi. Tembakan itu meluncur keluar, dan tujuan dari tembakan tersebut adalah mereka berdua. Tembakan tersebut ingin menembak mereka berdua. Jika dikatakan lambat, itu merupakan gerakan yang cepat. Carson dengan cepat berguling menghindarinya, membuat Arila yang berada di punggungnya ikut bersama-sama jatuh ke atas rerumputan. Dia berguling di atas tanah, meskipun ada Arila yang berada di atas punggungnya.
Carson tanpa keraguan dan tekanan apapun, lengannya yang panjang, memeluk Arila dan menambah kecepatan bergulingnya. Mereka berguling hingga menuju ke tengah rerumputan yang rimbun. Reaksi Arila sama sekali tidak secepat reaksi Carson. Pada saat dia baru saja memberikan reaksi, mereka sudah dalam masa penyergapan. Dan Carson sudah membawa dia berguling ke tempat yang jauh dari sana. Carson, siapa orang yang ingin kamu temui? Mengapa dia ingin menembak kita? Karena tiba-tiba menerima tembakan, Arila merasa terkejut hingga otaknya bereaksi lebih lambat. Lupa jika dia mengeluarkan suara, maka mereka bisa memberitahu lokasi tempat persembunyian mereka. Shh, Carson memberikan tanda melalui tangannya, di mana mereka sudah berada di pulau yang tidak berpenghuni dan lagi menemui bahaya. Tetapi di hadapan wajah Carson, dia tidak merasa panik. Arila segera menutup mulutnya. Sekali lagi, dibawa Carson berguling menuju tempat yang lebih jauh. Kemudian terdengar lagi suara tembakan, menembak rerumputan, pepohonan, sama sekali tidak ada yang mengenai mereka. Kelihatannya orang tersebut tidak akan menyerah. Sebenarnya, siapa orang yang kali ini ingin ditemui oleh Carson? Mengapa mereka belum bertemu dengan orang itu dan lagi ada beberapa orang yang ingin menembak mereka? Arila tidak bisa mengerti. Juga tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Dia hanya bisa mengikuti Carson yang membawanya berguling menghindari tembakan. Sepertinya hari ini dia bisa merasakan kejadian yang sangat tidak masuk akal, bukannya tanpa alasan. Jika dia sudah tahu sejak awal jika akan terjadi kejadian seperti ini, maka dia sudah pasti akan melarang Carson untuk pergi. Tetapi tidak ada hal di dunia ini yang bisa diprediksi. Meskipun sudah ada yang mengetahuinya, lebih dahulu memikirkannya sudah tidak ada gunanya. Hanya bisa memikirkan bagaimana cara menghindarinya. Mereka mengikuti insting terus berguling sembarangan di atas rerumputan. Suara tembakan semakin menjauh dari mereka, hingga pada akhirnya tidak terdengar lagi. Carson, Arila berkata tanpa suara dengan khawatir, memberikan tatapan bertanya kepada Carson. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Carson juga melakukan hal yang sama, memberitahunya. Tidak peduli akan menemui masalah apapun, jangan takut. Ada aku yang berada di sampingmu menemanimu. Arila menutup mulutnya, dengan kuat mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam jeda waktu yang singkat, terdengar lagi bunyi tembakan. Kali ini menuju bagian tubuh belakang mereka. Carson kembali membawa Arila, membelokkan pinggangnya kembali membawa Arila berlari di atas rerumputan. Setiap kali mereka berlari, mereka merasa sangat sulit. Tetapi juga tidak mungkin mereka tidak berlari. Tidak bisa menunggu hingga musuh datang mendekat. Setelah berlari beberapa lama, bunyi tembakan akhirnya berhenti. Arila menghembuskan napas leganya. Dia merasa kedua kakinya sudah sangatlah lemas. Selangkah pun tidak bisa bergerak lagi. Naik, kata Carson kembali ingin menggendong Arila. Pada saat ini, Arila menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Dia tidak bisa menjadi beban Carson. Dia menatap yakin kepada Carson, menggerakkan bibirnya dan berkata, Carson, jika penembak itu sudah bisa mengejar kita, kamu harus berlari sekuat tenaga. Jangan memperdulikan aku. Jika kita hanya bisa keluar satu orang, maka biarkanlah satu orang yang keluar. Rila kecil bisa hidup tanpa ibu, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Rila kecil merupakan anak yang sejak kecil dibesarkan oleh seorang ayah. Hubungan di antara Rila dan ayahnya sangatlah dalam. Arila merasa
jika Rila kecil boleh kehilangan siapapun, tetapi dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Dia akan berusaha keluar bersama-sama dengan Carson, tetapi jika tidak bisa, maka dia bisa berharap jika Carson bisa keluar dengan selamat. Jika hanya bisa satu orang yang selamat, maka biarkanlah satu orang itu selamat. Tidak boleh membiarkan Rila kecil kehilangan kedua orang tuanya. Mendengar ucapan Arila, aura Carson meredup, berkata dengan dingin, "Kamu kira Rila kecil tidak mengerti apapun? Dia dari lahir sudah tidak bisa melihat ibunya. Beberapa tahun ini, dia tidak memiliki perasaan aman. Apakah kamu tidak tahu?" Carson sangatlah marah mendengar perkataan yang baru saja dikeluarkan oleh Arila. Bagaimana bisa dia meninggalkan Arila hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri? Jika benar-benar hanya ada satu orang yang tidak bisa keluar hidup-hidup meninggalkan hutan ini, maka itu sudah pasti bukanlah Arila. Arila bukannya tidak bersedia pulang hidup-hidup dan bertemu Rila, tetapi dia hanya tidak ingin menjadi beban bagi Carson. Jika hanya Carson sendiri, dia pasti bisa sendirian bersembunyi, pasti bisa membawa Henry datang ke pulau ini dan mencari orang. Tetapi jika membawa Arila, maka akan sulit mengatakannya. Jangan bicara hal apapun lagi. Ikutilah aku dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu dalam masalah. Aku juga tidak akan ada masalah, kata Carson berkata dengan nada rendah. Dan ada cahaya dingin yang terpancarkan dari tatapan matanya. Tidak peduli siapa berani menyentuhnya, dia bersumpah bahwa dia akan membuat mereka mencicipi hal yang mereka perbuat sendiri. Dalam waktu jangka pendek ini, Carson sepertinya sudah mengerti bahwa bagaimana bisa terjadi hal seperti ini. Karena hal ini bersangkutan dengan Arila, pemikirannya tidak bisa menjadi begitu tenang dan teliti, hanya bisa melihat kepada pergerakan yang diberikan musuh kepadanya. Lelaki misterius yang merencanakan begitu banyak hal, hanya menunggu dia yang merupakan ikan besar ini tertangkap. Lelaki ini benar-benar terlalu banyak berharap.